X gitu. Intinya memang kita coba cooling down polemik ini. Karena harusnya diundang aja deh FIFA. Apa yang jadi kurang, yang masih kurang, dan jangan ada pihak-pihak yang memang tidak punya kompetensi mengatakan ini sesuai atau tidak sesuai sebetulnya. Akhirnya jadi kerumitan dan polemik. Polemik ini menghambat pembangunan itu sendiri gitu. Nah, FIFA diundang aja, nanti mereka punya catatan apa, dan tidak usah diklaim ini benar, ini salah siapa. Karena guideline itu dipakai semua, Mbak. Jadi kita yang bangun itu ya, ada Wirama Karya, Wika Gedung, pembangunan perumahan, Jakarta Konstruksi sendiri. Itu BUMN-BUMD kita sendiri. Ya, ada sebuah acara di Dana Reksa kalau tidak salah. Di Dana Reksa, dan media mempertanyakan ke dia. Bertanya kepada dia, dan kemudian Pak Erick Thohir ini ngajak salaman media, maksudnya ngajak taruhan gitu kan ya, ngajak taruhan kepada media kalau hari ini FIFA datang pasti JIS itu akan dicoret, kan begitu yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ya. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Harusnya kan kalau Pak Erick Thohir kemarin udah ngomong bahwa ini udah serahkan kepada FIFA, nggak perlu ngomong seperti itu ya, karena dengan cara seperti itu ya mau nggak mau akhirnya menimbulkan reaksi, karena dianggap bahwa ini tetap mendiskreditkan JIS, dan kalau mendiskreditkan JIS itu berarti mendiskreditkan Anies Baswedan, kan begitu jadinya ya. Betul, JIS itu harus direnovasi karena tidak standar FIFA. Bahkan Ketum PSSI Bung Eto tuh bahkan sempat bilang gini, ini kalau misalnya datang sekarang FIFA untuk survei, itu salaman saya, pasti ini akan dicoret langsung. Sejauh saya pengetahuan saya sebagai insan bola, saya nggak yakin bahwa langsung akan dicoret. Kita objektif ya terkait stadium, terkait untuk pagelaran apa juga, menurut saya sih saya nggak yakin dengan itu. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Terus masalah transportasi ke stadion. Stadion mana yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion? GBK, bro. GBK karena di tengah kota itu. Kota. Nah, maksud gua hal-hal seperti itu tuh jangan jadi dagelan. Dibilang tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana? Tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan match ini Pakansari, yang kemarin tadi banjir mulu. Terus kita bilang standar FIFA-nya yang mana? Kalau JIS udah pasti ada atap. Nggak mungkin banjir. Hujan nggak mungkin. Nggak mungkin banjir. Tutup. Nah, tutup kan. Secara rumput juga lebih bagus. Tribun juga lebih bagus. Mahal kali ya? Nggak mungkin mahal kali ya. Itulah yang saya kemudian saya bilang tadi lucu-lucuan aja lah. Yang namanya sepak bola olahraga kita, Menpora memberikan sebuah arahan harus by design. Tapi ya kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini ada beberapa kejadian yang menurut saya masih jauh dari arahan Menpora itu. Jadi masih by accident. Karena apa? Karena selama masih ada kepentingan-kepentingan, agenda-agenda tersembunyi, ya begitulah olahraga kita atau sepak bola kita. Dan juga tentang rumput stadion JIS yang dianggap tidak sesuai dengan standar FIFA. Ini juga yang ramai dibahas, masalah rumput sendiri ini sampai menjadi perbincangan talkshow dan lain sebagainya. Dan kalau soal alasannya adalah parkiran yang hanya 1.200, kecil sekali, betul memang kecil. Tapi itulah standar FIFA di era sekarang. Kita lihat Santiago Bernabeu di Real Madrid, kandangnya Real Madrid yang baru. Setelah mereka direnovasi, parkirannya hanya 500. Karena mereka naik MRT semua. Karena memang standar FIFA untuk parkiran adalah bagaimana caranya penonton datang tidak membawa mobil, tapi menjalankan dengan public transportation. Nah, akibatnya kan kita tahu bahwa berita atau pernyataan atau catatan PSSI terkait JIS itu menimbulkan jawaban atau memancing jawaban dari pihak Jakpro sebagai pengelola JIS. Jakpro sudah menjawab semua itu dan menurut saya itu menjadi sebuah jawaban yang menohok dan membuat malu PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia. Jelas kita nggak bisa sembarangan memberikan catatan-catatan tanpa komunikasi, tanpa koordinasi dengan pihak pengelola atau yang membangun stadium, karena saya pikir stadium sebesar JIS tentu tidak akan dibangun secara logika awam saja, tidak akan dibangun dengan sembarangan. Dan kita adalah stadion ini dikerjakan dengan tenang-tenang saja, jadi tidak banyak gegap gempita
tidak dikerjakan karena yang diperlukan itu selesai kok. Tepuk tangannya nanti kalau udah selesai aja. Jangan tepuk tangan pas lagi groundbreaking gitu. Jadi intinya memang kita coba cooling down polemik ini. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Basuki Hadimuljono, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, Dito Aryo Tejo, hingga penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melihat langsung kondisi terkini Jakarta International Stadium, JIS. Erick Thohir ingin mengajukan JIS ke FIFA untuk menjadi satu dari 8 venue Piala Dunia U17 di Indonesia pada 10 November 2 Desember tahun 2023. Namun, stadion senilai 4,5 triliun rupiah itu masih membutuhkan beberapa renovasi. Pemerintah berencana untuk mengganti rumput JIS yang kemungkinan memakan anggaran sebesar 6 miliar rupiah. Selain itu, pintu barat stadion juga bakal dibongkar sebagai akses bus tim. Segala kekurangan JIS pun ramai jadi buah bibir. Anies sebagai pejabat kala itu yang memprakarsai dan meresmikan JIS jadi bahan olok-olokan publik. Pendiri Cirrus Network Hasan Nasbi menyayangkan hal tersebut. Seharusnya, kata dia, publik mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan karena telah berhasil merealisasikan pembangunan JIS dan secara tidak langsung membantu penyelenggaraan Piala Dunia U17. Terima kasihlah sama Anies karena sudah bikin JIS jadi kita bisa tampil di Piala Dunia U17. Kalau cuma rumput ya dibenahi saja, nggak usah dimaki-maki, nggak usah dijelek-jelekin Aniesnya. Tuturnya dilansir dari podcast Total Politik, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Hasan menambahkan pihak-pihak pendukung politik tertentu yang kontra ke Anies sejatinya telah diselimuti oleh kabut kebencian yang berlebihan. Jadi kalau kita berseberangan ke orang, salah melulu orang itu. Kan nggak begitu. Kalau benar dan bagus ya terima kasihlah, katanya. Menurutnya JIS hanya butuh sedikit sentuhan perbaikan. Bukan justru menjelekkan pihak yang dianggap berseberangan. Termasuk kepada pendukung Ganjar, seharusnya berterima kasih kepada Anies. Ia menilai Anies telah berjasa menyiapkan stadion megah dan modern dengan segala fasilitas yang mumpuni. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk venue pertandingan Piala Dunia U17. Cuma perbaikan minor lah, perbaikan rumput. Gak apa-apa, fair aja, maksudnya dengan hati besar mengakui dan mengucapkan terima kasih gitu. Untuk pendukung Ganjar terima kasih aja ada pertandingan bola di JIS, ungkapnya. Hasan melanjutkan, Anies sangat berbeda dengan Ganjar yang justru menggagalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Sementara Mas Ganjar kemarin menggagalkan Piala Dunia, tandas Hasan. Seperti diketahui FIFA secara resmi membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 karena dilatar belakangi intervensi pemerintah yang merujuk penolakan Gubernur Bali, Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terhadap timnas Israel U20 di Piala Dunia U20 2023.